Sampai-sampai makhluk-makhluk halus ini bisa nebeng di motor kalian atau di mobil kalian ya. Saking ngerinya. Halo semua, balik lagi di Ngeri. Kali ini kita akan bahas salah satu tempat yang menyimpan banyak cerita misteri yang ada di Indonesia, yaitu adalah Alas Roban atau bisa disebut juga hutan roban ya. Jadi Alas Roban ini konon katanya menyimpan banyak cerita misteri, dari pembuatannya yang memakan banyak korban hingga penampakan makhluk-makhluk halusnya. Baiklah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jika kalian suka channel ini, silakan kalian tekan tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, kalian bisa tekan tombol like. Jika ada saran-saran atau mau request tentang cerita-cerita horor, kalian bisa tinggalkan komen ya. Baiklah, kita langsung lanjut ke pembahasan. Alas Roban mungkin terdengar seperti tempat biasa di telinga orang-orang pada umumnya ya. Tapi bagi warga masyarakat Jawa Tengah khususnya, Alas Roban ini menyimpan banyak cerita misteri. Dan Alas Roban ini dikatakan salah satu tempat terangker di Provinsi Jawa Tengah ini. Dan apa yang kamu harapkan dari cerita-cerita horor atau cerita mengerikan di seluruh dunia kayaknya ada di hutan roban ini. Mulai dari cerita-cerita berdarah hingga penampakan makhluk-makhluk halus yang menjaga atau menunggu hutan atau alas roban ini. Jika kalian kurang jelas, Alas Roban ini adalah nama dari sebuah hutan yang ada di Jawa Tengah, yang di dalamnya dibuat sebuah jalan yang menghubungkan kota-kota antar provinsi. Jalan ini sendiri dibuat sudah sangat lama, tepatnya pada masa penjajahan Belanda. Tak hanya hutannya saja, jalannya pun menyimpan banyak cerita-cerita misteri. Konon katanya kebanyakan penunggu yang ada di Alas Roban ini adalah sosok genderuwo dan wewe gembel. Maksud aku, wewe gombel. Konon katanya Alas Roban ini adalah lumbung pembuangan mayat. Apa kalian masih ingat tentang penembak misterius yang bernama Petrus yang ada pada zaman kepemimpinan Pak Soeharto? Jadi penembak misterius ini atau Petrus ini membunuh atau menembak para preman-preman, sehingga pada masa itu orang-orang yang bertato itu sangat ketakutan hingga sampai mereka rela menghapus tatonya itu dengan setrika. Jadi Petrus ini membuang korban-korbannya ini di sekitaran jalan Alas Roban ini ya. Dan yang anehnya lagi, tak berselang beberapa hari mayat-mayat itu sudah menghilang. Entah mereka dimakan hewan buas atau mereka menjadi zombie. Dan tidak mungkin orang jadi zombie, itu kan cuma cerita-cerita fiktif ya. Mungkin mayat-mayat ini dimakan hewan buas ya. Tak mungkin lah orang jadi zombie, kan goblok. Jadi konon katanya mayat-mayat ini sering bergentayangan di sekitar jalan Alas Roban ini dan mengganggu pengendara-pengendara yang melewatinya. Dan ada juga konon katanya Alas Roban ini dibangun dengan darah. Karena jalan Alas Roban ini sudah dibangun sejak abad ke-18 dan dibangun oleh orang-orang pribumi pada saat itu. Untuk membangun jalanan ini membutuhkan usaha yang luar biasa, karena masyarakat pribumi ini harus membelah gunung dan babat alas. Kalau kalian tidak tahu babat alas itu seperti buat jalan di dalam hutan, namanya babat alas.
Dan para orang-orang pribumi ini juga dipekerjakan paksa oleh Belanda ya pada masa itu. Orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan ini dipaksa oleh penjajah Belanda itu untuk membangun jalanan ini. Alhasil kebanyakan dari mereka mati akibat kelelahan dan perilaku buruk dari para penjajah ini. Dan mayat-mayat mereka yang mati tidak dikubur, melainkan hanya dibuang di pinggiran jalan yang mereka buat itu. Ditaruh di bawah pohon atau dilempar di semak-semak, ya seperti membuang bangkai. Makanya di tempat ini dibilang tempat yang angker. Sering terdengar suara-suara orang minta tolong atau orang minta dikuburkan. Dan juga jika kalian ingin melewati jalanan alas roban ini, kalian harus mempersiapkan kendaraan kalian dengan baik ya, karena medan di jalan alas roban ini tidaklah mudah, karena banyak jalanan yang naiknya curam, terus turunnya juga curam, lalu belok-belokan yang tajam juga, jalannya juga licin karena masih banyak hutan ya, jadi jalannya agak licin. Jadi kalian harus mempersiapkan kendaraan kalian matang-matang seperti oli, terus rem-remnya juga harus berfungsi dengan baik, bannya juga, ya pokoknya safety lah. Dan yang paling penting juga kalian harus mempersiapkan mental. Selain jalanannya yang ekstrim, alas roban ini juga sering terjadi penampakan-penampakan makhluk halus yang mengganggu ya. Jadi tidak jarang banyak pengendara-pengendara yang diganggu oleh warga-warga tak kasat mata yang ada di situ. Sampai-sampai makhluk-makhluk halus ini bisa nebeng di motor kalian atau di mobil kalian ya. Saking ngerinya. Merinding guys, sumpah. Sumpah merinding aku rek. Dan juga dari cerita-cerita masyarakat setempat, alas roban ini adalah tempat yang sering terjadi kecelakaan. Mungkin sampai saat ini terhitung sudah ratusan kecelakaan yang terjadi di alas roban, dan kebanyakan korbannya meninggal dunia. Menurut penduduk setempat, penyebab kecelakaan-kecelakaan ini adalah pengendaranya yang kurang fokus, terhitung jalanannya juga ekstrim dan banyak gangguan juga, hingga mereka yang berkendara di situ sulit fokus ya, karena itu tadi. Sebenarnya kalau diganggu atau melihat penampakan-penampakan seperti itu tidak terlalu menyeramkan ya. Yang lebih menyeramkan itu iki loh rek. Tiba-tiba ketika kalian di jalan lalu kalian bertemu mantan kalian, dan mantan kalian melambaikan tangan dan berkata, "Hai, apa kabar? Ambil usahamu, saya move on selama iki rek." Bukan hanya gangguan-gangguan dari makhluk halus saja yang membuat jalan alas roban ini sering terjadi kecelakaan ya. Karena jalan ini banyak tikungan, banyak kelokan, banyak jalan yang licin, banyak spot-spot yang gelap. Lalu pengendara-pengendara yang lewat situ juga memacu kendaraannya sangat cepat. Jadi memicu resiko kecelakaannya semakin besar. Berdasarkan pengalaman-pengalaman orang-orang yang sering melewati jalan alas roban ini, dan juga cerita dari para penduduk-penduduk sekitar, ada beberapa pantangan yang harus kalian hindari jika kalian ingin selamat melewati jalan alas roban ini. Pertama, jangan pernah melewati jalan ini pada malam hari. Usahakan pada pagi hari atau siang hari saat matahari masih terbit ya, masih terang. Kenapa harus siang hari atau pagi hari? Karena pada waktu siang dan pagi hari menghindarkan kalian dari spot-spot yang tidak ada lampu pada saat malam hari, dan juga menghindari kabut pada malam hari juga, karena pada malam hari itu jalanannya sudah gelap terus berkabut, terus jalannya berkelok-kelok, kan jadi juga berbahaya juga ya. Rinding lagi guys beneran. Tantangan selanjutnya, abaikan godaan-godaan yang akan kalian hadapi jika kalian apes ya. Jika kalian apes, kalian akan menghadapi godaan-godaan atau penampakan-penampakan yang ada di alas roban ini. Jadi kalian abaikan saja.
Tidak usah dihiraukan, karena jika kalian hiraukan, kalian akan gagal fokus, lalu kalian ketakutan, lalu kalian malah memacu kendaraan lebih cepat, lalu yang terjadi adalah malah kecelakaan. Dan juga jika kalian takut ketika kalian melihat barang-barang goib yang ada di situ, yang ada atau biasanya malah kejadian-kejadian lain itu malah berdatangan ya. Jadi biarin aja lah, nggak usah dihiraukan. Cuek aja. Membayangkan lewat jalan alas roban ini seperti mau masuk Silent Hill ya, yang jalannya super mengerikan, lalu tragedi-tragedinya juga yang bikin kita parno dan ketakutan ketika mau memasuki jalan itu. Maka dari itu, jika kalian ingin masuk atau melewati jalan alas roban ini, kalian harus memperhatikan pantangan-pantangan yang tadi ya. Entah soal waktu atau fokus juga, terus untuk kesiapan kendaraan juga, kesiapan mental harus kalian persiapkan dengan matang. Sebenarnya terlepas dari kengerian jalan alas roban ini, alas roban jugalah tempat yang menyenangkan, tempat yang menyimpan udara-udara segar dan pemandangan-pemandangan alam yang indah. Ya udah, cukup segitu saja pembahasan kali ini tentang alas roban. Jika kalian ada saran-saran atau request, kalian boleh komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. See ya.